Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, segenap tuan guru, para tengku, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus Imam Rawatib Masjid Al-Falah dan Ketua DKM Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Falah, wabil khusus orang tua saya yang baru ketemu sekali, alhamdulillah masih ingat saya, Bapak Wakil Bupati. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman beliau dalam memimpin Kabupaten Pidi tercinta kita ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa hadir di tempat mulia ini bersama dengan Yayasan Kita Peduli Berbagi, yang dalam hal ini saya ditemani oleh abangda saya, ketua perjalanan kami, Mukarram Ustadz Muhammad Nasir, dalam rangka wakaf Al-Quran, satu rumah satu Al-Quran. Dalam kesempatan berbahagia pada malam pagi hari ini, saya hanya ingin menukil sebuah kisah yang diambil dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika satu hari Al-Imam Al-Faqih Abu Lais, atau yang dalam kitab tertulis Syekh Ibrahim bin Adham, atau yang biasa kita dengar di Kabupaten Pidi ini dengan nama Imam Hasan Al-Basri, ketika beliau lagi enak berjalan di satu pasar, beliau dihadang oleh beberapa jamaah. Assalamualaikum ya Imam. Waalaikumsalam Pak. Ada apa? Saya mau nanya Imam. Mau tanya apa? Kenapa si Imam sampai sekarang ini doa-doa kami ini belum didengar sama Allah? Sampai sekarang ini permintaan kami belum dijawab sama Allah, permohonan kami belum dikabul sama Allah. Padahal kalau untuk sholat, kami di Kabupaten Pidi ini walaupun di akhir waktu mengusahakan untuk sholat. Iya kan? Sedekah sekecil-kecilnya 5.000 rupiah, paling tidak setiap Jumat kita taruh di Al-Falah ini. Alhamdulillah. Makasih tuh. Ya. Sama yatim, walaupun di bulan Muharram saja kami ikut saweran buat anak-anak yatim. Baca Al-Quran, walaupun hanya di malam Jumat kami baca itu Al-Quran. Begitu banyak Imam perbuatan baik yang kami lakukan di Kabupaten Pidi ini, tapi kenapa kami merasa sampai sekarang ini doa kami belum dijawab sama Allah? Allah sudah berjanjikan Imam dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan permohonanmu. Tapi kenapa sampai sekarang kok rasanya lama sekali doa kami dijawab sama Allah ini Imam? Apa mungkin Imam ayat Qur'annya yang salah, padahal Allah Maha benar? Atau mungkin Allah lagi terlalu sibuk
sampai doa kita masuk waiting list. Mendapatkan pertanyaan tersebut, Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Beliau berkata, para jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah, ya Imam, apakah kita tahu sesungguhnya yang menyebabkan doa kita sampai sekarang ini belum dijawab sama Allah, lama didengarnya sama Allah? Iya kita sholat, iya kita sedekah, iya kita santuni anak-anak yatim, iya kita banyak melakukan perbuatan baik. Tapi tahukah kita kenapa sampai sekarang ini rasanya doa kita lama dijawabnya sama Allah? Tidak tahu Imam, makanya saya tanya. Yang menyebabkan sampai sekarang doa kita lama dijawab sama Allah, kata beliau, itu dikarenakan hati kita ini mati. Dari hati yang mati, bagaimana strum doa itu bisa sampai ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Lalu apa Imam yang menyebabkan hati kita mati ini sesungguhnya? Dalam rangka taklim subuh pagi hari ini, saya ingin menukil beberapa dari sekian banyak jawaban beliau tentang hati mati. Pertama, kata beliau menyatakan yang menyebabkan hati kita mati, pertama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kita di PD ini terlalu kenal sama Allah, Pak. Tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Mohon maaf sekali, mohon maaf Tengku, mohon maaf. Kalau kita mau jujur kepada diri kita, kita nih lebih sering ingat sama Allah ketika kepala kita terbentur tembok, Pak. Artinya apa? Kita baru ingat sama Allah di saat kita punya masalah. Ketika lagi ada masalah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, zikir ikut, sholat berjamaah datang ke Masjid Al-Falah, duduk sama ulama, duduk. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu keluar saja dari permasalahan itu, jalan ke Al-Falah lupa. Kita terlalu kenal Pak sama Allah. Tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, nggak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Ayo, saya tanya lagi sedikit, tapi tolong jawab yang jujur. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Tanyalah kepada hati kita. Saya yakin sebagai orang tua di Kabupaten PD inilah pada khususnya saya bicara. Saya yakin bukan hanya kenal sama Allah di sini kita, Pak. Bahkan kita mau ngajarin ke anak-anak kita. Betul apa betul? Nah, siapa yang menciptakan matahari, bulan dan bintang? Allah. Siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung dan hutan belantara? Allah. Siapa yang menciptakan manusia, malaikat dan hewan? Allah. Sholat apa enggak? Ya sudah, masing-masing nyautnya. Kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, nggak pernah kita laksanakan. Sholat, benar kita sholat menghadap kiblat, Pak. Tapi begitu punya masalah, warung pengen rame, usaha pengen laris, pangkat pengen naik, kita cari mbah. Akhirnya kita campurlah bacaan dalam sholat kita. Iyyaka na'budu wa mbah nasta'in. Kira-kira boleh apa enggak begitu? Kan sudah jelas, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan pernah kita mencampuri urusan yang benar dengan yang salah. Dalam Fatihah sendiri kan diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau na'budunya benar, nasta'in nggak perlu diminta, pasti Allah akan bantu. Kenapa?
Kenapa? Dalam ilmu Al-Quran waw di situ disebut waw ma'iyah, waw satu paket. Ibadah dulu yang benar. Kenapa Rasulullah doanya selalu dijawab sama Allah secara cash? Karena Rasulullah na'budunya benar. Ini loh kita sekarang ini, kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk di Kabupaten Pidi ini untuk menyembah, kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Timbul pertanyaan, Sauki, iya Pak, kenapa saat tadi kuliah subuh kamu menyebut kita ini sebagai makhluk? Bukankah kita ini manusia sama Allah sudah mendapatkan gelar hamba? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Saya berani bilang satu-satunya manusia, saya ulang, satu-satunya manusia yang mendapatkan gelar hamba langsung dari Allah itu cuma baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya Sauki? Silahkan Bapak Ibu buka surah Al-Isra ayat pertama. Bagaimana Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Secara langsung Allah bikin pengumuman untuk kita. Hei orang Pidi, saksikan dengan zatku bahwa Muhammad itu hambaku. Pertanyaan pun melebar. Baiklah Sauki, kalau Nabi Muhammad hamba Allah, baiklah, kita yakini itu karena Rasulullah ibadahnya paling hebat. Pertanyaan saya Sauki, apa kita semua yang hadir pagi hari ini bukan hamba Allah? Bu, kita hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Pak, ya lemes bener. Pak Wabub di sini kalau pengajian subuh pada lemes begini ya. Pak, nah kan enak begitu. Kita hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Kalau masih kata saya, boleh saya bilang itu masih sebatas mengaku. Ngaku boleh-boleh saja Pak, tapi harganya murah. Persoalan kita diakui oleh Allah sebagai hamba atau tidak, kita belum tahu. Kok bisa begitu Sauki? Maaf, berapa banyak dari kita yang pagi hari ini duduk di tempat mulia ini, termasuk saya pastinya. Mulut saya bisa mengucap saya hamba Allah, tapi pada perbuatan saya sehari-hari, saya hamba pangkat, saya hamba jabatan, saya hamba syahwat, saya hamba nafsu, saya hamba harta, saya hamba dunia, bahkan saya hamba setan. Jauh mulut daripada perbuatan saya. Yuk di pagi hari yang mulia ini, kalau memang kita ingin benar-benar diakui sebagai hamba oleh Allah, maka berlakulah layaknya seorang hamba kepada Tuhannya. Bagaimana? Benerin lagi ibadah kita. Apalagi ini kita masih bulan Rajab, ini bulannya Allah. Kita kembalikan lagi nilai-nilai disiplin kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Setuju? Itu yang pertama. Araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah tidak pernah kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan hati kita mati apa? Wa ta'kuluna rizqam minallah wa la tashkurulah. Kita nikmatin itu rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita, wa la tashkurulah, tapi kita sering lupa untuk bersyukur atas apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini yang menyebabkan hati kita mati sampai doa kita lama dijawabnya sama Allah. Ayo saya ajak bicara sedikit.
dari waktu 24 jam yang Allah berikan kepada masing-masing kita. Ini masing-masing kita di sini dikasih 24 jam, betul? Ada di sini yang 23 jam. 23 jam setengah? Enggak ada. Allah kasih flat kepada kita tuh. Mau dia dari ustadz, mau dia orang alim, mau dia gelandangan sekalipun, Allah kasih 24 jam kepada semua manusia. Baik. Dari 24 jam, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Bahkan maaf, tidur itu sendiri bagian dari nikmat Allah. Sudah dibaca dalam surah Ar-Rahman, bahkan diulang-ulang puluhan kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Berapa banyak nikmat Allah yang sering kita dustakan. Masih tidak merasa? Baik. Kita potong menjadi beberapa bagian dari 24 jam. Waktu normal untuk istirahat menurut ilmu kedokteran berapa lama? 8 jam. Kita pulang 8 jam pertama. Waktu normal untuk bekerja menurut ilmu profesional berapa lama? 8 jam di luar jam istirahat. Lebih dari 8 jam hitungan sudah lembur. Betul? Baik, 8 jam kedua buat bekerja. Kan udah enak dong hitungnya. 8 jam pertama buat istirahat, 8 jam kedua buat bekerja. Kan masih ada 8 jam terakhir, Pak. Ayo, kalau kita benar mau adil sama Allah, seharusnya yang 8 jam ini kita gunakan ibadah buat Allah. Tapi berapa banyak dari 8 jam yang kita maksimalkan untuk ibadah? Anggap rata-rata kita ini sebagai manusia ibadah kepada Allah, sholat 5 waktu insya Allah nggak putus, amin. Baik, sekarang saya tanya, sekali sholat orang pidi berapa lama? 5 menit kelamaan. Jujur aja Pak, 5 menit kelamaan Pak. Rata-rata kita sholat itu 3 menit setengah. Bahkan teman saya ada 1 menit setengah Pak. Itu paket kilat khususnya. Tapi baik, saya ikutin 5 menit. 5 kali 5 25. Masih ada sisa waktu 7 jam 35 menit. Pantas Allah ulang-ulang puluhan kali dalam surah Ar-Rahman. Berapa banyak nikmat Allah yang sering kita dustakan. Dulu orang tua saya, Allahyarham Zainuddin MZ, pernah mengajarkan ada 2 amal yang nilai pahala sama timbangan dosa Allah tidak pernah kasih tahu, tapi kita sering terjebak Pak. 2 amal ini nilai pahala sama takaran dosa Allah nggak kasih tahu, tapi kita sering menyepelekan 2 hal ini. Mohon maaf, saya ajak jalan-jalan sebentar saja. Ibadah kita kebanyakan, termasuk saya pastinya Pak, ibadah saya ini masih sebatas takut neraka, pengen masuk surga. Belum sampailah ibadah saya ini, apakah dengan ibadah yang saya lakukan ini Allah ridho atau tidak. Itu ibadah tariqah yang diajarkan oleh Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Dengan ibadah ini apakah Allah ridho atau tidak. Tapi baiklah, karena tingkatan saya masih kayak begitu, saya diajarin sama orang tua saya 2 amal yang nilai pahala sama timbangan dosa Allah nggak kasih tahu, tapi kita sering menyepelekan. Apa? Pertama, amaliyah puasa. Amaliyah puasa nggak ada timbangan pahala Pak, beda dengan amal-amal lainnya. Sedekah pahalanya jelas, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Apalagi sholat berjamaah 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Jelas, makanya kita mau datang ke Masjid Al-Falah ikut sholat berjamaah. Kenapa? 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Santuni anak-anak yatim, jelas pahalanya. Apa? Dalam hadis baginda Nabi berpesan, ana wa kafilul yatama kahatin. Aku dan penyantun anak-anak yatim seperti 2 jari ini, bareng dempet tidak misah. Siapa yang tidak mau berbarengan sama baginda Nabi? Makanya kita mau ngerawatin yatim. Haji, oh apalagi haji Pak.
Pahala haji itu luar biasa. Apa? Laisa jazaa'un illal jannah. Enggak ada pahala haji mabrur balasannya kecuali surga. Makanya kita mau tuh tinggalin keluarga, ngeluarin harta banyak untuk berangkat ke tanah suci. Tapi puasa Allah tidak pernah kasih tahu seberapa besar pahala puasa. Dalam hadis qudsi Allah cuma berfirman, "As-siyamu li wa anna ajzibi." Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Tidak ada Allah bicarakan timbangan pahala di sini. Betul. Makanya sudah dibaca sama baginda Nabi lebih dari 14 abad yang lalu. Apa sabda beliau? Kam min shaimin. Berapa banyak nanti umatku yang ketika melakukan puasa cuma sebatas menahan lapar dan hausnya saja. Artinya puasa sih puasa, tapi ngomongin orang jalan terus. Bukan di PD Pak Bupati, Pak Wabub, bukan di PD, di Jakarta. Ini puasa kayak begini di Jakarta banyak Pak. Di PD mah insya Allah ada. Itu yang pertama, amalia tidak ada timbangan dosa, tapi kita sering menyepelekan puasa. Tuh puasa. Yang kedua, terakhir, amalia yang tidak ada takaran dosa. Ini juga kita sering terjebak nih. Apa? Kufur nikmat. Ini hati-hati. Kufur nikmat nggak ada timbangan dosa. Dosa-dosa lain jelas timbangannya. Zina, maaf, zina itu hukumannya jelas. Apa? Orang yang melakukan perbuatan zina mereka akan direbus dalam neraka selama 40 tahun. Ngitungnya gampang. Dimana satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Kan enak ngitungnya. 1 kali 365 kali 40 kali 1000. Itu yang baru sekali. Kalau yang tiketnya terusan, ghibah, mengomongi saudara-saudara muslimnya, jelas juga timbangan dosanya. Apa? Orang yang senang menggunjingkan sesama saudara muslimnya, nanti di neraka mereka akan diberikan makanan dari buah yang bernama zakum. Zakum itu buahnya kecil tapi durinya keluar. Dan mereka akan diberikan minuman dari timah yang sedang menggolak. Jelas timbangan dosanya. Tapi kufur nikmat Allah nggak pernah kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat, Pak. Ayo kita buka surah dalam Al-Quran. Allah hanya mengingatkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur aku akan tambah nikmatku. Wala in kafartum. Tapi apabila kalian kufur akan nikmat-nikmat yang aku berikan, hei manusia, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih adanya. Allah tidak pernah kasih tahu seberapa besar pedih azab Allah tentang kufur nikmat. Tapi baiklah buat perbandingan saja. Dalam kitab Tanqihul Qaul yang saya ngaji oleh guru saya, dijelaskan Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, "Malam yashkur ala na'mai." Barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada mereka, wala yasbir ala balai, dan mereka tidak pernah bersabar atas musibah yang aku timpakan kepada dirinya. Apa ancaman Allah tentang dua hal ini, Pak? Kufur nikmat dan tidak sabar akan musibah. Apa ancaman Allah tentang dua hal ini? Falyakhruj min tahtis samai, silakan keluar dari kolong langitku, keluar. Ya Allah, kalau kita diusir dari PD, Pak, kita masih bisa pindah ke Subulus Salam, Pak. Kita diusir dari provinsi Aceh masih bisa pindah ke Jakarta, Pak. Bahkan kita diusir dari Indonesia, kita masih minta suaka ke Australia, Inggris dan Amerika, Pak. Tapi kalau sudah diusir dari kolong langit, mau nyari langit mana lagi, Pak? Falyakhruj min tahtis samai, silakan keluar dari kolong langitku, keluar. Wal yatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Ternyata Allah murka sekali akan orang yang kufur nikmat. Yuk di pagi hari ini kita kembalikan lagi rasa syukur kita kepada Allah. Dalam rangka syukur kita kepada Allah, saya ingin mengajak wakaf Al-Quran. Program kami satu rumah satu Al-Quran.
Jadi Bapak Ibu yang ingin mewakafkan Al-Quran, nanti akan ada guru-guru saya. Tapi sebelum itu saya pengen tanya kepada Pak Wakil Bupati kita, Bapak kira-kira mau wakaf berapa Pak? Kan lebih enak diomongin di depan masyarakat kayak begini ya. Jadi buat contoh ke masyarakat, Pak Bupatinya 100, masa iya saya kurang dari 100, kan enak kayak begitu. Ya, kepada Ustadz Tasrul, tolong minta bantuan penjelasannya sementara saya istirahat sebentar. Mohon maaf Pak.